Pemadam kebakaran pemula. Kompetensi umum. 1. Teori segitiga api. 2. Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. 3. Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. 4. Keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing apparatus SCBA. Kompetensi khusus. 1. Operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. 2. Tali pemalu dan penyelamatan. 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan PPPK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pemadam kebakaran pemula termasuk deskripsi tanggung jawab peraturan yang mengaturnya, tugas pokok kerjanya, fungsi formasi jabatan tersebut, dan juga SOP serta cara kerjanya. 1. Pemadam kebakaran pemula. Pemadam kebakaran pemula adalah anggota pemadam kebakaran yang berada pada tingkat pemula atau amatir dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran. Mereka biasanya memiliki latihan dan pengetahuan dasar dalam pemadaman kebakaran serta penanganan kejadian kebakaran darurat. Instansi yang membawahi pemadam kebakaran pemula di Indonesia adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Contoh pemadam kebakaran pemula adalah relawan pemadam kebakaran yang direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka menerima pelatihan dasar untuk pemadaman kebakaran dan sering kali dipanggil ketika terjadi kebakaran di daerah mereka. 2. Tanggung jawab pemadam kebakaran pemula. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tugas-tugas pemadam kebakaran pemula, tanggung jawab mereka meliputi melakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mengamankan area kebakaran dan melindungi lingkungan sekitarnya, evakuasi penduduk atau korban yang terjebak dalam kebakaran, memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran, membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Sebagai contoh, pemadam kebakaran pemula dapat bertanggung jawab dalam pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran di lingkungan mereka atau membantu dalam penanganan kejadian bencana alam seperti banjir atau longsor. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran pemula diatur oleh beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemadam Kebakaran, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemadam Kebakaran, Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional tentang Organisasi dan Tugas Pemadam Kebakaran di Indonesia. 4. Tugas pokok pemadam kebakaran pemula. Tugas pokok pemadam kebakaran pemula berdasarkan peraturan pemerintah adalah melaksanakan tugas pemadam kebakaran rutin dan tanggap darurat, memelihara peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Contohnya, pemadam kebakaran pemula dipekerjakan untuk melakukan patroli rutin dalam wilayah tertentu untuk mendeteksi potensi kebakaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. 5. Fungsi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Formasi jabatan pemadam kebakaran pemula memiliki beberapa fungsi, di antaranya menjalankan tugas operasional pemadam kebakaran dasar, mendukung pemadam kebakaran profesional dalam tugas pemadaman, melakukan tugas preventif pemadam kebakaran seperti pemantauan dan penegakan peraturan keamanan. Contohnya, pemadam kebakaran pemula dapat membantu pemadam kebakaran profesional dalam pemadaman kebakaran, misalnya sebagai tenaga tambahan dalam mendistribusikan selang pemadam kebakaran atau membantu dalam penyediaan media komunikasi. 6. SOP dan cara kerja pemadam kebakaran pemula. SOP Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran Pemula mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam penanganan kejadian kebakaran.
Hal ini mencakup prosedur pengaktifan pos pemadam kebakaran, prosedur pemadaman kebakaran, evakuasi korban, dan pertolongan pertama. Contoh SOP untuk pemadam kebakaran pemula adalah menghubungi pusat pemadam kebakaran untuk melaporkan kebakaran, mengaktifkan alarm kebakaran dan memprioritaskan keselamatan penghuni, mengisolasi area kebakaran dan mengidentifikasi titik api, menggunakan peralatan pemadam kebakaran, alat pemadaman, selang, bel, secara benar dan efektif, evakuasi penduduk atau korban yang terjebak di dalam bangunan, memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran yang terluka. Dalam kesimpulan, pemadam kebakaran pemula merupakan anggota pemadam kebakaran dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemadaman kebakaran. Mereka tunduk pada peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka. Pemadam kebakaran pemula memiliki tugas pokok dalam pemadaman kebakaran dan melaksanakan SOP yang mengatur cara kerja dalam penanganan kebakaran darurat. Resume materi bagi pemadam kebakaran pemula. Kompetensi umum. 1. Teori segitiga api. Materi, teori segitiga api dalam formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. Pengenalan. Memperkenalkan topik yang akan dibahas yaitu teori segitiga api dalam konteks formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. 2. Pengertian teori segitiga api. Menjelaskan bahwa teori segitiga api adalah konsep dasar yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dalam memahami dan mengendalikan kebakaran. Menjelaskan bahwa segitiga api terdiri dari 3 elemen penting yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. 3. Elemen segitiga api. A. Bahan bakar. Mengenalkan jenis-jenis bahan bakar yang mungkin dihadapi oleh pemadam kebakaran pemula seperti kayu, plastik, minyak, bel. Memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat dan karakteristik bahan bakar yang dapat mempengaruhi perluasan dan intensitas kebakaran. B. Oksigen. Menjelaskan pentingnya oksigen dalam proses pembakaran dan peranannya dalam memberikan pasokan oksigen pada api. Menerangkan bahwa penutupan akses oksigen dapat memadamkan api atau memperlambat pertumbuhan api. C. Panas. Menguraikan bagaimana panas menjadi faktor penting dalam proses pembakaran. Menekankan bahwa pengontrolan suhu sangat diperlukan untuk mengendalikan kebakaran. 4. Interaksi elemen segitiga api. Menjelaskan bagaimana ketiga elemen segitiga api saling berinteraksi dalam membentuk kebakaran. Menguraikan hubungan antara bahan bakar, oksigen, dan panas dalam proses pembakaran dan pertumbuhan api. V. Strategi pemadaman berdasarkan teori segitiga api. A. Membatasi pasokan oksigen. Menjelaskan taktik seperti penggunaan alat pemadaman yang dapat menutup akses oksigen ke api. Memberi contoh teknik seperti penggunaan alat pemadam api seperti selimut pemadam dan alat pemadam karbon dioksida CO2. B. Menghilangkan bahan bakar. Mengajarkan cara mengurangi atau menghilangkan sumber-sumber bahan bakar yang bisa menunjang pertumbuhan api. Memberi contoh taktik seperti memotong akses bahan bakar atau menggunakan alat pemadam yang dapat mengeliminasi bahan bakar. C. Mendinginkan suhu. Menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk menurunkan suhu dan memadamkan api. Menekankan penggunaan alat pemadam air atau busa untuk menurunkan suhu ke pusat kebakaran. V. Kesimpulan. Menjelaskan kembali poin-poin penting yang telah dibahas dalam materi mengenai teori segitiga api bagi formasi jabatan pemadam kebakaran pemula. 7. Tanya jawab. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan mengenai topik yang telah dibahas. 2. Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Materi, sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Tanda hubung 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 tanda Penjelasan. Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai akan sangat mendukung keefektifan dan efisiensi tugas-tugas pemadam kebakaran pemula. Berikut ini adalah beberapa sarana prasarana yang perlu dipahami oleh calon pegawai pemadam kebakaran pemula. 1. Kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan sarana utama yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Jenis-jenis kendaraan yang umum digunakan adalah A. Kendaraan pemadam kebakaran terdiri dari mobil pemadam kebakaran beroda 2 atau 4 yang dilengkapi dengan tangki air, alat pemadam api, kotak peralatan, serta peralatan komunikasi. B. Kendaraan penyelamatan digunakan untuk tugas penyelamatan seperti kendaraan tangga, derek, dan kendaraan khusus untuk operasi penyelamatan di dalam air. 2. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang baik sangat penting dalam situasi darurat. Calon pegawai pemadam kebakaran perlu memahami sistem komunikasi yang digunakan, seperti walkie-talkie atau telepon genggam, jaringan radio, dan sistem panggilan darurat. 3. Peralatan perlindungan diri. Pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri yang sesuai, seperti alat pernafasan mandiri, helm, baju tahan panas, sarung tangan, sepatu khusus, dan alat pelindung lainnya untuk menjaga keselamatan saat bertugas. 4. Alat pemadam api. Alat pemadam api yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemadaman kebakaran sangat diperlukan. Beberapa contoh alat pemadam api antara lain tabung pemadam api, apar, selang pemadam, hydrant, sprinkler, alat pemutus listrik, dan lain-lain. 5. Peralatan teknis. Pemadam kebakaran juga harus menguasai penggunaan peralatan teknis seperti tangga, tali, peralatan pemotong, chainsaw, peralatan pengangkut baro, dan peralatan khusus seperti perangkat pencarian dan penyelamatan manusia, search and rescue. 6. Pusat kontrol. Pusat kontrol adalah tempat komando dan pengendalian operasional unit pemadam kebakaran. Pada pusat kontrol akan terdapat sistem pemantauan melalui CCTV, peta wilayah, layar monitor, dan peralatan komunikasi lainnya. Penjelasan di atas merupakan rangkuman tentang sarana-prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dibutuhkan oleh calon pegawai pemadam kebakaran pemula.